ini berjalan menuju ke dalam mesin waktu. Paman ini segera menghidupkan mesinnya dan ketika tuas pertama diangkat, mesin ini mulai menyala dan berputar secara perlahan. Paman ini mendorong tuas kedua, membuat mesin waktu ini berputar semakin cepat dan mulai menunjukkan mesin ini mulai bekerja dengan baik. Pria ini melangkah maju, sementara mesin semakin cepat berputar dan menyedot masuk kertas-kertas yang berterbangan masuk ke dalamnya. Pria ini mengucapkan selamat tinggal dan tuas ketiga pun segera diangkat. Dan mesin ini pun berputar semakin kencang lagi, sementara paman ini senang mesin yang diciptakannya berhasil berjalan dengan baik. Namun tiba-tiba mesin ini menunjukkan sesuatu tidak beres dan mengalami kegagalan. 20 tahun kemudian, pemuda ini Fadli yang seorang makelar mendapatkan telepon dari seseorang yang minta dicarikan sebuah rumah. Lalu Fadli menawarkan sebuah rumah tua dan mengirimkan foto kepada calon kliennya yang tanpa disangkanya orang ini langsung menyetujuinya. Kemudian Fadli bersiap akan bertemu dengan kliennya dan mengajak kedua orang temannya untuk menemaninya. Namun temannya Andi tetap saja asik memainkan gitarnya dan Fikri yang sibuk dengan laptopnya mencari jodoh yang cocok untuk dirinya. Sampai akhirnya Fadli bilang kalau dia akan membagikan komisi ke mereka. Ketiga pemuda ini segera pergi ke lokasi dan melihat mobil mewah sudah terparkir di sana. Mereka pun masuk ke dalam rumah tua tersebut, sementara paman ini sudah menunggu mereka dan datang mengenalkan diri ke mereka. Paman ini berkata kalau dia menyukai rumah ini dan dia adalah seorang ilmuwan, lalu mengatakan kalau dirinya akan memberikan komisi yang lebih ke mereka dan meminta mereka membantunya. Ketiga pemuda ini setuju dan mulai membantu membawakan barang ilmuwan tersebut. Setelah membawa semua barang sang ilmuwan ke dalam, Andi bengong melihat tanggal yang tertulis pada sebuah kardus. Sementara Fadli datang mengajaknya untuk pulang. Fadli bertanya mengapa dia terus memandangi kardus ini. Andi berkata kalau tanpa disadarinya 20 tahun telah berlalu dengan cepat. Ilmuwan ini sudah berdiri di belakang mereka dan menanyakan ada apa dengan tanggal tersebut. Mereka pun hendak pergi. Namun ilmuwan ini memaksa dan bertanya ada apa dengan tanggal 28 Maret 1998 tersebut. Kain penutup dan menunjukkan mesin lintas waktu yang telah berhasil diciptakannya. Ketiga pemuda ini takjub melihat mesin tersebut dan bergegas menutup semua pintu untuk memulai proses perjalanan melintasi waktu dan mulai menyalakan mesin tersebut ke waktu yang mereka inginkan. Setelah sebelumnya, ilmuwan ini menanyakan ada apa dengan tanggal 28 Maret 1998 yang tertulis pada kardus penelitiannya. Dan pemuda ini bercerita kalau hari itu adalah hari terakhirnya dirinya melihat ibunya yang tewas akibat kecelakaan. Membuat ilmuwan ini terkejut. Lalu ilmuwan ini berbicara empat mata dengan dirinya dan menawarkan apakah dirimu mau melihat ibumu lagi? Membuat pemuda ini menjadi bingung. Dan ilmuwan ini berkata kalau dirinya baru saja selesai dengan penelitiannya dan berhasil membangun mesin waktu, lalu menawarkan kepada dirinya untuk melintasi waktu dan berjanji dengan mesin waktu ciptaannya ini dirinya bisa menyelamatkan sang ibu dari kecelakaan yang menimpanya di masa lalu. Semua perkataan ilmuwan ini mulai membuat dirinya memikirkan untuk berniat kembali ke masa lalu. Bahkan ketika dirinya akan mengikuti audisinya untuk menjadi seorang penyanyi terkenal. Pemuda ini tetap saja memikirkan hal tersebut dan hanya terdiam di hadapan para juri yang menunggunya untuk mulai bernyanyi dan malahan meninggalkan audisi tersebut. Sementara sang kekasih menjadi bingung dengan apa yang terjadi dengan dirinya dan berkata kalau hidup tidak memberikanmu kesempatan kedua. Membuat pemuda ini terdiam dan mengingat kembali semua perkataan sang ilmuwan. Pemuda ini kembali menemui sang ilmuwan yang mulai bercerita kalau dirinya dan sahabatnya Michelle mencoba menemukan solusi dari pertanyaan ilmu pengetahuan yang selama ini mengganggu mereka dan sulit dipecahkan. Hingga akhirnya mereka berdua bisa menemukan jawabannya dan mengajukan proposal ke badan penelitian pemerintah. Namun sayang proposal mereka ditolak. Namun mereka tidak menyerah dan mulai membangun proyek mereka sendiri dan dengan menginvestasikan semua harta dan waktu mereka. Setelah 8 tahun pembangunan, akhirnya mereka berhasil menciptakan mesin waktu tersebut. Namun karena tidak adanya sukarelawan yang akan mencoba mesin tersebut, Misal sahabatnya memutuskan untuk mencobanya sendiri dan mulai melakukan uji coba pertama mereka. Tapi percobaan mereka gagal dan malahan membuat sahabatnya menjadi seorang pecandu dan meninggal. Dan ilmuwan ini mengatakan kalau mereka bisa melintasi waktu secara bersamaan dan dirinya bisa menyelamatkan kembali sahabatnya, sementara pemuda ini bisa kembali bertemu dengan sang ibu dan menyelamatkannya. Mesin lintas waktu dinyalakan. Mesin ini segera aktif dan akan segera memulai proses perjalanan melintasi waktu. Mesin ini berputar semakin kencang dan waktu mundur pada mesin ini terus berjalan. Ilmuwan ini malahan mundur menjauh dari lingkaran. Sementara ketiga pemuda ini berteriak mengatakan kalau kepala mereka menjadi pusing. Putaran dari mesin ini membuat semua kertas ikut berterbangan mengitari mesin tersebut. Hingga akhirnya proses perjalanan melintasi waktu mereka selesai. Dan mesin ini mulai berputar melamban dan akhirnya berhenti. Ketiga pemuda ini sadar kalau mereka tetap berada di rumah yang sama namun di waktu yang berbeda. Setelah menutup mesin waktu ini dengan kain, mereka pun memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut dan menemukan kalau mereka telah berhasil melintasi waktu. Lalu mereka mendatangi sekolah mereka semasa kecil dahulu dan melihat semua murid sedang belajar olahraga. Fikri bertanya apakah kita dulu ikut olahraga.
olahraga, Andi berkata kalau dirinya tahu di mana mereka dahulu. Ketiga bocah SD ini sedang asik bermain kartu di pojokan kelas pada saat jam pelajaran olahraga. Tiba-tiba pintu kelas digedor dan ketiga bocah ini bergegas membereskan kartu dan segera membukakan pintu. Ternyata guru mereka datang dan memarahi mereka karena bolos dari pelajaran olahraga dan tahu kalau mereka bermain kartu. Bocah ini berkilah kalau kartu juga bagian dari olahraga. Namun melihat kartu yang dimainkan mereka, guru ini segera menyita semua tas mereka dan menyuruh mereka untuk pulang. Setelah anak-anak ini pergi, guru ini kaget melihat 3 orang pemuda sudah berdiri di hadapannya. Lalu berkata kalau orang tua wali harusnya menunggu di luar gerbang. Namun pemuda ini malahan meminta tas anak tersebut dan melihat kembali semua isi tas mereka semasa kecil dulu. Lalu meminta guru ini berhenti membuli anak-anak tersebut. Guru ini bilang kalau mereka tak dikerasin, tak apa jadinya mereka di kemudian hari. Membuat pemuda ini tertawa dan tak lama kemudian guru ini menjerit karena dijewer mereka. Anak-anak ini pulang dengan sedih. Namun guru kemudian memanggilnya dan menyerahkan kembali semua tas mereka yang barusan disitanya. Sementara pemuda ini hanya melihat dari jauh diri mereka sendiri semasa SD dulu. Muda ini melintasi waktu 20 tahun ke belakang dan melihat kembali ibunya pulang yang telah meninggal akibat kecelakaan. Sang ibu melihat namun tak mengenalinya. Lalu pemuda ini menawarkan untuk membawakan belanjaannya. Ibu ini tersenyum lalu berkata kalau dia seperti pernah melihatnya sebelumnya dan sesampainya di rumah, pemuda ini melihat kembali rumah semasa kecilnya dulu dan sang ibu menyuguhkannya segelas susu. Tak lama kemudian anaknya pulang yang merupakan dirinya sendiri ketika masih kecil. Lalu sang ibu menanyakan siapakah namanya. Pemuda ini menjawab kalau namanya Andi. Sang ibu berkata kalau anaknya juga Andi namun dia biasa memanggilnya Pedo. Mengetahui kalau pemuda ini bekerja sebagai guru musik, ibu ini seketika senang dan menanyakan ke anaknya apakah dirimu mau belajar musik dengan pemuda ini? Dan benar saja bocah ini keluar dan menggeleng tanda setuju. Dan mulai keesokan harinya, pemuda ini selalu datang ke rumah ibunya untuk mengajari dirinya sendiri bermain gitar. Hingga sampai suatu saat ketika ayahnya pulang dari bengkel mobil dan sang ibu menanyakan mengapa dirinya tidak boleh mengemudi mobil. Sehingga pertengkaran kecil terjadi dan sang ibu mengatakan kepada suaminya kalau dia akan bisa membawa mobil tanpa sepengetahuannya. Membuat pemuda ini sadar kalau waktu kematian ibunya sudah semakin dekat. Keesokan harinya ketiga pemuda ini mendatangi sekolah mereka dulu namun tak menemukan ketiga anak ini pergi ke sekolah. Kemudian mereka berkumpul untuk memikirkan kemana mereka pergi bolos pada hari itu. Dan ketika melihat sebuah poster superstar yang akan tampil di kota mereka, mereka pun sadar kalau mereka bolos untuk menonton pertunjukan tersebut. Kemudian ketiga pemuda ini segera pergi menyusul ke pertunjukan tersebut. Sementara ketiga bocah ini pun sudah berada di sana untuk menyaksikan pertunjukan idola mereka. Namun betapa terkejutnya mereka bertiga mengetahui kalau mereka bertiga telah berada pada masa depan dan berdiri di kerumunan pada tahun 2019. Sementara ketiga pemuda ini bingung mengetahui mesin lintas waktu mereka telah menghilang dan terjebak di masa lalu mereka. Tiga bocah ini menemukan sebuah mesin dan seketika mesin ini menyala secara tak sengaja lalu memindai retina mata salah seorang bocah dan mulai mengaktifkan mesin tersebut. Mesin ini mulai berjalan dan berputar semakin cepat sementara ketiga bocah ini tak sadar dengan apa yang terjadi. Ketiga bocah ini menjadi pusing dan tergeletak di dekat mesin tersebut dan tak lama kemudian mesin mulai melambat dan akhirnya berhenti berputar sementara ketiga bocah ini cuma bisa ketakutan melihat apa yang terjadi di hadapan mereka. Bocah-bocah ini sadar mereka masih di rumah yang sama namun merasa ada yang berbeda. Lalu mereka segera berlari keluar dan menemukan kota mereka telah berubah dan menemukan banyak bangunan yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Bahkan ketika mereka kembali ke sekolah mereka, guru ini sudah menjadi tua dan tak mengenali mereka lagi. Mereka pun berjalan tanpa arah di kota mereka sendiri yang sudah tak lagi mereka kenali. Sementara ketiga pemuda ini yang terjebak di masa lalu memikirkan bagaimana caranya agar mereka bisa kembali ke masa depan dan sadar kalau jalan mereka satu-satunya adalah menemukan kembali ilmuwan yang telah mengirimkan mereka ke masa lalu. Namun karena tak memiliki banyak petunjuk, mereka pun segera mendatangi sebuah kampus untuk menanyakan nama ilmuwan yang mereka cari. Sementara sepulangnya ke rumah, pemuda ini menemukan sang ibu yang sedang cemas karena mengetahui anaknya belum juga pulang dari sekolah bersama kedua temannya. Yang kemudian pemuda ini diminta sang ibu menemani suaminya untuk kembali ke sekolah dan menanyakan keberadaan anaknya. Sementara ketiga bocah ini tak juga menemukan cara kembali ke masa lalu dan mulai kelaparan. Lalu mereka menggeledah isi rumah dan menemukan uang di masa sekarang. Lalu mereka pergi ke restoran untuk membeli makanan yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Dapatkah mereka kembali ke masa lalu?
Ibu yang kehilangan anak ini terus menunggu kepulangannya sembari memeluk tas sekolahnya, bahkan dirinya sudah tidak makan selama 2 hari. Pemuda ini kemudian bergegas meletakkan kado yang disiapkan anaknya untuk sang ibu di hari ulang tahunnya. Sementara anaknya terlempar ke masa depan bersama kedua orang temannya terus bersedih mengingat hari ini adalah hari ulang tahun ibunya. Pelayan ini heran mengapa anak-anak ini selalu makan di sini dan tak pernah makan di rumah. Namun tiba-tiba seorang anak melihat wajah pemuda ini sedang tampil pada sebuah televisi. Lalu mereka mendatangi televisi tersebut dan menanyakan untuk mencari pemuda tersebut. Namun mereka diarahkan ke ruang audisi. Ketika akan ke ruang audisi, mereka disapa oleh seorang pria yang mengenali seragam sekolah yang mereka pakai. Mereka menanyakan perihal si pemuda. Namun pria ini bilang kalau audisinya telah berakhir sebulan yang lalu. Melihat makanan di tangannya, Fikri yang lapar meminta makanan tersebut dan ketika diizinkan dia segera mengantongi beberapa karena lapar. Pria ini kemudian melihat dan memanggil tunangannya. Kemudian wanita ini menoleh sementara Fikri yang asik makan terus saja memandangi wajah wanita ini yang seperti dikenalinya. Dirinya terus saja bengong memandangi wajahnya dan sadar kalau wanita ini adalah kekasih masa kecilnya yang telah dewasa. Dan kembali teringat kalau pria ini adalah temannya satu sekolah yang juga suka dengan wanita ini. Mengetahui mereka akan menikah di masa depan, Fikri marah dan melempar semua makanan pemberian pria tersebut. Teman-temannya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Fikri berkata kalau dia harus memperbaiki semua yang terjadi di masa lalu mereka dan mulai kesal karena mereka tak bisa kembali ke masa lalu. Sementara ketiga pemuda ini terus saja mencari jalan untuk kembali ke masa depan. Sampai akhirnya seorang petugas kampus memanggil mereka dan memberitahu kalau dia menemukan data kedua ilmuwan yang sedang mereka cari. Namun sayang, mereka tak menemukan di mana alamat para ilmuwan ini tinggal. Di masa depan, kekasih Andi yang terus mencari dirinya mendatangi kediaman Andi, namun dirinya menemukan pintu rumah yang tak terkunci dan bekas lingkaran pada lantai serta rumah yang berantakan. Gadis ini menemukan sebuah mesin aneh berdiri di rumah kekasihnya. Lalu dia terus berjalan untuk mencari petunjuk dan menemukan foto masa kecil sang kekasih bersama kedua sahabatnya. Tak lama kemudian, 3 orang anak berseragam sekolah datang dan setelah memandangi wajah mereka, wanita ini terkejut dengan apa yang dilihatnya. Karena tak percaya, wanita ini melihat kembali wajah pada foto tersebut dan semakin terkejut mengetahui anak pada foto tersebut berdiri di hadapannya. Anak-anak ini bertanya ada apa? Wanita ini menanyakan siapakah mereka. Anak ini mulai mengenalkan nama mereka. Mengetahui namanya sama dengan nama kekasihnya, wanita ini mengira kalau dirinya sedang bermimpi. Setelah mengambil nafas yang dalam, wanita ini lalu mencoba memberanikan dirinya untuk menyentuh tubuh mereka. Dan ternyata mereka nyata dan bukanlah ilusinya semata. Tak sampai di situ saja, wanita ini kemudian memeriksa tahi lala di tangannya dan menemukan semua sama dengan kekasihnya. Namun wanita ini melihat orang asing datang ke rumah tersebut, lalu mulai mendatanginya dan menanyakan apa yang dilakukannya di sini. Dan ternyata orang tersebut adalah sang ilmuwan yang menciptakan mesin waktu tersebut, yang datang untuk melihat mesinnya yang telah kembali ke masa sekarang dan langsung melihat ke arah 3 orang anak yang berdiri di belakangnya. Sementara ketiga pemuda ini terus melakukan pencarian dengan menggunakan taksi. Hampir saja taksi ini menabrak kendaraan yang sedang mogok di depan mereka. Sopir taksi ini kemudian turun dari mobilnya dan marah-marah ke pengemudi mobil di depannya. Namun pemuda ini melihat mobil tersebut dan sadar kalau mobil ini sama dengan yang dipakai oleh sang ilmuwan di masa depan. Dan mulai sadar kalau secara tak sengaja dia telah menemukan orang yang dicarinya. Namun pria ini segera melanjutkan perjalanan. Dan pemuda ini meminta sopir taksi ini untuk mengikuti mobil tersebut dan mulai melakukan pengejaran terhadapnya. Pria ini sadar kalau sopir taksi ini mengikutinya dan mulai memacu kendaraannya lebih cepat. Sementara mereka terus berusaha untuk mengejarnya, namun seketika mereka kehilangan jejak mobil tersebut dan menemukannya kembali namun sedang berhenti karena pemeriksaan polisi. Yang mana pria ini melaporkan ke polisi kalau ada sebuah taksi yang terus mengikutinya. Ketiga pemuda ini heran melihat listrik yang menyambar pada pembangkit listrik dan mengarah ke suatu bangunan gudang tua. Melihat mobil sang ilmuwan yang terparkir, mereka pun segera masuk ke sana dan menemukan para ilmuwan ini sedang melakukan pengujian mesin lintas waktu ciptaan mereka dan akan pergi ke masa depan. Mereka berteriak meminta ilmuwan ini untuk menghentikan mesin percobaan mereka yang akan gagal dan menjelaskan kalau mereka datang dari masa depan untuk memperingatkan kedua ilmuwan ini. Tak lama kemudian, polisi pun tiba di lokasi dan terkejut melihat mesin waktu yang sedang berputar lalu menangkap ketiga pemuda yang mereka kejar
komputer sebelumnya. Namun misal rekan sang ilmuwan tetap ngotot akan mencoba mesin tersebut dan terjadilah ledakan dari mesin tersebut. Pemuda ini kemudian sadar dan terbangun pada sebuah kamar rumah sakit. Sementara para polisi sedang berjaga di luar ruangan. Andi sadar kalau waktu kecelakaan yang akan menimpa ibunya semakin dekat. Lalu mereka pun menyandera seorang perawat dan Andi pun bisa pergi dari sana untuk memperingatkan ibunya. Sesampainya di rumah, melihat mobil yang tak lagi terparkir mendapatkan informasi dari seorang tetangga kalau ibunya pergi menuju ke kantor polisi. Andi mencoba menyusul ibunya dan menemukan mobilnya terparkir di pinggir jalan karena mogok, lalu turun menemui ibunya yang hendak melapor ke polisi karena mendengar berita penangkapan penculik anaknya. Andi mencoba menjelaskan ke ibunya kalau dirinya adalah anaknya yang datang dari masa depan dan meminta ibunya untuk menyingkir dari sana dan mengajaknya untuk segera pulang ke rumah. Meski sang ibu masih bingung dengan apa yang terjadi, dia pun menuruti apa yang diperintahkan pemuda ini sembari membayangkan semua yang dikatakan pemuda ini dan mulai tersadar kalau pemuda ini adalah anaknya Andi yang telah tumbuh dewasa. Sementara di masa depan, Andi kecil yang terlempar ke masa sekarang baru mengetahui kalau dirinya dibesarkan tanpa seorang ibu yang meninggal akibat sebuah kecelakaan dan mulai menyendiri mengetahui dia tak bisa berbuat apa-apa sementara dirinya jauh dari ibunya. Ibu ini menangis mengetahui anaknya datang dari masa depan untuk menyelamatkannya. Namun tiba-tiba seseorang menarik tubuhnya dan sang ibu yang sedang duduk di dalam baja yang terparkir di pinggir jalan disambar oleh sebuah mobil truk besar yang melintas. Semua warga berdatangan untuk menyelamatkan sang ibu, sementara pemuda ini hanya bisa terdiam mengetahui dirinya tak bisa menyelamatkan sang ibu. Dan takdir kematian ibunya tetap saja tak bisa dihindarinya. Andi membayangkan semua perjalanan waktu yang telah mereka jalani ini. Tetap saja tak bisa mengubah takdir yang telah digariskan terhadap ibunya. Namun setidaknya dia masih bisa bertemu dengan ibunya untuk yang terakhir kali dan menangisi kepergiannya. Sementara di masa sekarang, ilmuwan ini berhasil memperbaiki mesin waktu tersebut dan mulai kembali mengirimkan ketiga bocah ini ke masa lalu, dan ketiga pemuda ini sadar kalau mesin waktu telah beroperasi kembali. Dan setelah semua proses selesai, ketiga bocah ini akhirnya bertemu kembali dengan diri mereka sendiri yang datang dari masa depan. Andi kecil menangis dan bertanya apakah ketika ia pulang ke rumah ibunya sudah tak lagi di sana. Andi dewasa mengatakan kalau ibu mereka akan selalu ada dan meminta dirinya untuk terus berlatih musik karena itulah yang ibunya sukai semasa hidupnya. Sementara Fikri dewasa menenangkan Fikri kecil kalau dia akan mendapatkan wanita yang lebih cantik di masa depan. Dan Fadli kecil berjanji ke Fadli dewasa kalau mulai dari sekarang akan lebih rajin belajar dan berhenti bolos dari sekolah agar ketika dewasa nanti dia tak menjadi makelar serabutan sepertinya, membuat Fadli marah mendengar alasannya. Dan setelah berpamitan dengan diri mereka di masa lalu, ketiga pemuda ini melakukan kembali perjalanan ke masa depan dan sesampainya di sana, mereka disambut oleh sang ilmuwan dan kekasih Andi yang berlari mendatanginya untuk melepaskan rindu. Andi berterima kasih kepada sang ilmuwan yang telah memberikannya kesempatan kedua walaupun takdir yang telah ditetapkan Tuhan tak bisa dirubahnya. Dan sekembalinya mereka ke masa depan, Fadli lebih bersemangat menjalani karirnya sebagai seorang makelar profesional dan Fikri lebih mantap menjalani hubungan dengan wanita yang lebih memperhatikannya daripada menunggu perempuan yang tak pernah mencintainya. Dan Andi yang kembali bersemangat menjalani perjalanan karirnya dalam dunia musik untuk mewujudkan cita-cita sang ibu agar dirinya menjadi seniman musik terkenal.